Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tepat di tanggal 5 Mei tahun 2025 sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak beropini, berpendapat dan berkeyakinan. Kita di sini punya platform yang tanggung jawabnya adalah kita masing-masing. Di Komal ini kembali lagi saya hadir di ruang publik untuk sama-sama berdiskusi, membicarakan hal-hal terkait tentang bagaimana cara memahami keyakinan, bagaimana cara memahami ketuhanan. Dan di sini Komal saya dedikasikan untuk seluruh orang-orang non-muslim untuk bertanya terkait agama saya. Dan kapasitas saya adalah saya sebagai seorang mahasiswi semester akhir dari Fakultas Umum Prodi Komunikasi Penyiar Islam. Saya kuliah untuk mencoba memahami lebih mendalam tentang agama saya agar saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara saya yang beragama non-muslim yang salah paham bisa jadi karena mereka tidak mengerti sama sekali. Maka kapasitas saya di sini adalah mencoba menjawab semampu saya, sepaham saya dan semengerti saya. Oleh karena itu saya harapkan kawan-kawan non-muslim untuk tidak terjadi penistaan agama. Tanyakanlah sesuatu yang memang kalian ingin ketahui tentang agama kami. Seandainya pun ada literasi yang kalian tanyakan atau kalian tunjukkan, tolong ditunjukkan literasinya agar saya juga bisa menjawab. Karena ketika ada pertanyaan-pertanyaan, saya juga tidak mau dibebankan harus mencarikan literasinya sampai saya kewalahan ya, karena diskusi ini bukan menyusahkan saya. Nah, kemudian Bapak Asman Harefa, tidak ada paksaan masuk ke Komal ini, tidak ada framingan masuk ke Komal ini. Kita bukan perkara menang atau kalah, tapi kita bicara perkara benar atau salah. Benar katakan benar, salah katakan salah. Dan tadi saya sebenarnya sedang membawakan materi teman-teman yang ingin saya bacakan, itu terkait tentang artikel yang ingin saya informasikan ke ruang publik dari National Geographic terkait mitos ras Arya Nazi. Siapa sebetulnya mereka dalam sejarah dunia? Kaitannya dengan buku yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok. Ini yang harus saya jadikan sebagai materi pada kali ini, ya. Karena saya seorang mahasiswi dan juga sekaligus belajar, maka saya belajar juga boleh di ruang publik dengan mengadakan dialog. Dan ini juga termasuk sebagai langkah ilmiah, yaitu terjun langsung untuk mengimplementasikan keilmuan saya dalam prodi komunikasi penyiaran Islam. Oleh karena itu, dokumentasi dalam setiap diskusi saya itu ada di Riva MOW yang memang saya dokumentasikan setiap diskusi saya. Nah, selamat datang Pak Asman Harefa. Silakan perkenalkan diri Bapak, agama Bapak apa, dan kemudian keperluan Bapak naik ke Komal saya ini yang memang tempat diskusi lintas agama ini apa, silakan Bapak sampaikan. Saya kasih waktu maksimal 2 menit, silakan. Oke, nama saya Asman Harefa, agama saya Kristen. Nah, saya mau ke Komal Uniriva ini ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Jadi ini juga pernah saya tanyakan sama sesama orang Kristen, katanya udah tanyakan aja sama yang Muslim. Nah, jadi pertama dulu memang nggak bisa Uni bilang sama saya bahwa iman saya pasti berangkat dari Alkitab, dari kitab suci saya. Itulah yang saya pegang teguh. Apapun isi dari Alkitab tetap saya katakan benar. Dan Uni juga bilang kan isi daripada Al-Quran pasti Uni yang pegang. Jadi ini semua berangkat dari beberapa minggu ini ya, saya mengikuti beberapa Komal yang ada di TikTok ini. Jadi saya penasaran nih. Jadi saya mau bertanya. Jadi pertanyaan saya timbul karena dari Komal-Komal yang ada dalam TikTok. Jadi pertanyaan saya begini nih. Nabi Musa, Taurat itu katanya di dalam Al-Quran juga ada. Nah, di dalam Al-Quran ada Taurat tentang Nabi Musa, sejarah Nabi Musa juga ada. Berarti itu juga ada di dalam Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang, apakah Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya Nabi Musa itu sama? Itu satu hal. Ya, kenapa saya tanyakan? Karena Nabi Musa adalah orang Yahudi yang membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Itulah sejarah di dalam perjanjian lama di Alkitab. Nah, jadi itu artinya Nabi Musa itu Tuhannya adalah Yahweh.
Yahweh, kalau bahasa apanya ya Yahweh, dia langsung yang menerima Taurat dari tangan Tuhan. Itulah dari isi Alkitab atau perjanjian lama yang saya imani. Nah, jadi dari situ turun 12 suku Israel dan akhirnya di perjanjian baru muncullah Tuhan Yesus. Jadi ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah Tuhannya orang Israel atau Nabi Musa itu sama dengan Tuhannya orang Allah ya, Allah yang dikatakan oleh di dalam Al-Quran. Nah itu aja ini. Oke, Masya Allah, pertanyaan luar biasa. Saya baru buka Komal, pertanyaan yang sangat saya acungi jempol, respect buat Pak Asman Harifa. Saya yakin, saya berprasangka baik bahwa pertanyaan Pak Asman ini betul-betul keingintahuan beliau kepada kita umat Islam memahami Tuhannya Nabi Musa dalam kitab beliau itu sama tidak dengan Tuhannya kita atau Tuhannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah begitu pertanyaannya Pak Asman Harifa? Sebelumnya saya sapa saudara saya dulu, ada Goldian di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Goldian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni, assalamualaikum kembali untuk Uni dan teman-teman Muslim yang hadir di sini. Tafadhol lanjut Uni dulu. Di sini kita kasih kesempatan Pak Asman Harifa bertanya dengan nyaman. Kita tidak akan memotong-motong perkataan beliau kecuali yang beliau sampaikan itu adalah penyesatan atau framingan. Kita harus hentikan itu dan Pak Asman Harifa hanya akan ngobrol dengan saya kecuali Pak Asman Harifa mengizinkan Goldian juga untuk menjawab supaya di sini saya ingin Pak Harifa nyaman untuk diskusi dengan saya ya. Baik. Pak Asman, saya harus menjawab satu hal dulu. Esensi Tuhan itu bukan bahasa kitab suci kita masing-masing karena Tuhan itu adalah bahasa hiperkorek dari kata tuan yang artinya adalah pemilik, pemelihara dan juga adalah sayyid. Nah, kata tuan ini sebenarnya padanannya dengan kata kurios atau kata sayyid atau kata gusti. Ya, itu yang harus kita pahami. Jadi kalau Tuhan secara etimologi, kalau Tuhan dari bahasa, maka padanan bahasa Arabnya adalah ilah atau sembahan. Nah, tapi kalau secara terminologi, maka Tuhan adalah yang dituhankan, yang disembah, yang maha kuasa, yang adalah pencipta yang tidak diciptakan. Itu, yang kuasanya tidak diberikan dari yang lain atau dia dalam ranah filsafat kita tahu sebagai sang sumber atau apa istilah filsafatnya itu, kemudian sang sumber atau apa itu namanya itu lupa. Sang prima causa prima atau prima causa. Nah, maka kalau kita bicara tentang Tuhan, apakah Tuhannya Musa dan Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya umat Islam sama? Maka saya akan menjawab, Tuhan seluruh alam semesta itu hanya satu. Itu dulu. Baik menggunakan paradigma Islam maupun menggunakan paradigma universal atau menggunakan akal saya pribadi. Yang namanya Tuhan, pencipta langit dan bumi itu hanya satu. Lalu siapa namanya? Kalau seandainya kami menyebut namanya Allah, karena kami punya landasannya. Kami ada diberitakan bahwa namanya adalah Allah. Lalu orang Yahudi menyebut nama Tuhannya dengan apa? Orang Yahudi misal menyebut nama Tuhannya dengan Hashem. Apa alasannya? Arti Hashem adalah sang nama. Karena orang Yahudi, Tuhanmu siapa? Mohon maaf, saya sedang selama belajar kristologi, islamologi dan juga diskusi dengan pendeta dan dengan siapapun Pak, tidak ada orang Yahudi pernah menyebut nama Tuhannya Yahweh. Melainkan teks tertulis adalah nama itu dijuantahkan dengan 4 huruf suci yang adalah tetragramaton, yaitu huruf Yod, He, Va, Pe, yang mana sampai detik ini baik secara voice note, suara, YouTube, artikel, belum ada satupun kita baik umat Islam maupun umat Kristen di Indonesia ini bahkan di seluruh dunia pernah mendengarkan nama the real name dari Tuhannya umat Yahudi. Itu fakta. Terkait tentang pernyataan Bapak bahwa Tuhannya orang Bani Israel itu Yahweh, itu menurut doktrin umat Kristen yang kami tahu itu adalah keyakinan umat Kristen. Maka saya harus memberikan satu knowledge, satu informasi yang saya temukan sendiri dari orang Kristen sendiri, yaitu dari Ibu Rita Wahyu di website beliau, terlepas nanti website ini Bapak percaya atau tidak. Tugas saya hanya menyampaikan bahwa Ibu Rita Wahyu sebagai seorang pengajar bahasa Ibrani sendiri mengakui bahwa Yahweh
sebagai nama Tuhan itu tidak sah. Untuk supaya tidak terjadi dusta di antara kita, maka saya arahkan kamera saya ke literasi yang saya tunjukkan. Bapak boleh screenshot dan Bapak boleh baca dan Bapak boleh bantah atau Bapak boleh nanti luruskan. Kalau menurut Bapak ini salah, itu hak Bapak sebagai umat Kristen. Izin saya tunjukkan data tentang nama Yahweh sebagai nama Tuhan di live saya kali ini. Oke. Pak Asman Harifah, ini adalah sebuah literasi yang disebut dengan website. Websitenya ini adalah sarapanpagi.org. Di sini judulnya adalah apakah Yahweh nama Tuhan yang paling sahih? Ini adalah judul yang dibuat oleh Ibu Rita Wahyu. Nah, di judul ini saya akan bacakan apa yang disampaikan oleh Ibu Rita Wahyu, ya. Pertama, catatan dari Ibu Rita Wahyu adalah pelajari dulu tata krama yang benar dan seksama pemahaman yang sesuai wawasan Ibrani. Bagaimana mengucapkan 4 huruf suci? Apa huruf sucinya? Yod, He, Vah, He. He. Boleh dan tidak pernah mengucapkan Yahweh. Doktrin pengajaran Yahweh tidak berasal dari wawasan Ibrani, tetapi justru berasal dari teolog-teolog barat yang tercabut dari akar Ibrani. Itu. Nah, ada beberapa aliran Kristen yang menggalakkan nama suci dalam bahasa Ibrani, namun ironisnya mereka tidak memahami wawasan Ibrani tentang makna dari nama itu. Bahwa nama adalah pribadi orang itu sendiri. Gerakan Kristen yang katanya kembali ke akar Yudaik justru sangat tidak Yudaik, sebab mereka pusing dan sibuk dengan menyalah-nyalahkan orang lain yang tidak memakai nama Yahweh seperti mereka. Nama Yahweh sebenarnya bukan berasal dari bahasa Ibrani. Istilah Yahweh justru berasal dari para pengajar barat atau Eropa, Amerika, bukan pengajar-pengajar Ibrani yang berasal dari tanah suci Israel. Tapi memang begitulah, masih banyak orang-orang Kristen di Indonesia yang masih silau dengan pengajar-pengajar bule barat, Eropa, Amerika, karena hasil jajahan Belanda 350 tahun. Jadi masih menganggap bule barat sama dengan dewa. Para pendeta yang suka berkhotbah dengan campur-campur Inggris untuk mengungkapkan kebanggaan dirinya bahwa dia ada di kelas yang lain. Akibatnya, mereka telah mentah-mentah pengajaran-pengajaran baru apa saja yang diajarkan pengajar-pengajar bule Amerika yang justru bukan berasal dari Israel, dan para pengajar barat itu tidak memahami sastra Ibrani secara benar. Nah, jadi ini pernyataan dari Ibu Rita Wahyu sendiri, Pak. Nah, terus kita lanjut. Dari mana asal-muasal kata Yahweh? Bapak teruskan ke literasi di bawah supaya Bapak mendapatkan pencerahan dari Ibu Rita Wahyu. Terlepas Bapak percaya atau tidak dengan Ibu Rita Wahyu, ya, saya tidak mengajak Bapak untuk percaya dengan beliau. Tapi setidaknya saya sebagai seorang pelajar menghargai sisi akademisi seseorang, ya. Ini. Kembali ke pertanyaan, apakah nama Yahweh Tuhan yang paling sahih? Uraian di atas sudah membahas bahwa Yahweh sebenarnya bukan kata Ibrani. Ada satu versi Alkitab terjemahan yang menghapus semua kata Allah dalam versi Lembaga Alkitab Indonesia LAI dan menggantinya dengan kata Tuhan dan Yahweh. Namanya Kitab Suci Umat Perjanjian Tuhan KSUPT. Yang menjadi ganjalan mengapa ada kata Tuhan dalam Alkitab jiplakan KSUPT yang notabene mengharamkan kata Allah dengan alasan bahwa Allah itu nama berhala yang disembah umat Islam. Padahal ada pendapat juga yang patut dikaji bahwa kata Tuhan itu sebenarnya berasal dari pemahaman bahasa Sangsekerta Tuhyang yang artinya kepala para dewa. Dengan kata lain, Tuh yang adalah pemimpin para dewa yang akhirnya dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Kata Tuhan tidak dikenal dalam literatur Yahudi, Kristen maupun Islam. Saya sepakat dengan Berita Wahyu. Kata tersebut keberadaannya hanya dalam sastra Hindu atau Buddha saja. Begitu juga sembahyang, ini berasal dari kata sembahyang atau menyembah dewa. Kami tidak mempermasalahkan jika ada kalangan gereja tertentu merasa lebih afdol menyebut nama Tuhan dengan Yahweh, sepanjang mereka tidak menyalahkan kelompok lain. Nah, ini tanggapan Berita Wahyu secara objektif. Lanjut. Bentar ya, Pak. Nah, ini ya. Sorry ya, Pak, nih. Sini kita baca lagi, Pak. Seperti ditulis di atas, kata Yahweh atau Yahweh bukanlah kata Ibrani. Pengucapan kata Yahweh dipopulerkan pada tahun 1567 oleh Genebrardus dengan penulisan Yahweh atau Jave. Ini literasinya Chronographia Paris 1567. Berdasarkan penelitian, Genebrardus atau yang dikenal dengan nama Gilbert Genebrard pada tahun 1535 sampai 1597 meminjam istilah Clemens dari Alexandria, kalangan Platois Gnostik.
ejaan Yunani dari nama dewa Zeus yaitu Yahweh, yang juga dikenal sebagai Jove. Dewa Jupiter bangsa Romawi guna mendukung penemuan ini Genabrus mengutip Alkitab Samaria yaitu kata Yabe, memodifikasi menjadi Yabe, dan terakhir mengubah B menjadi V sehingga tertulis Yahweh. Tinggal menyesuaikan dengan 4 huruf sakral, yakni menambah 2 huruf H di tengah dan akhirnya kata jadilah Yahweh. Nah, ini adalah sumber yang saya sajikan kepada Bapak tanpa perlu saya framing, tanpa perlu saya simpulkan, tanpa perlu saya paksa Bapak untuk ikut percaya apa yang disampaikan Berita Wahyu. Setidaknya usaha saya adalah mencarikan literasi dari kalangan Kristen sendiri. Nah, lalu lanjut ke pertanyaan Bapak tadi, saya tekankan sekali lagi bahwa kalau Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, dalam Al-Quran kami mengimani Tuhan yang sama seperti yang diperkenalkan oleh oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa? Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih seperti itu Pak Asman Harefa. Mungkin ada yang Bapak sampaikan. Mungkin Bang Aldo, ada Mas Aldo di bawah. Mas Aldo silakan naik ke atas kalau mau bergabung. Silakan Pak Asman. Berarti artinya artinya ya secara universal ya, Tuhan, kata Tuhan itu Tuhan daripada umat Muslim sama dengan Tuhannya umat Yahudi. Oke. Tuhan seluruh manusia itu sama Pak, tidak ada bedanya. Hanya saja Bapak menyembah kepada sembahan yang berbeda dengan yang saya sembah, dengan yang Yahudi sembah. Itu poin pentingnya Pak. Tuhan itu satu, Tuhan itu hanya satu, tetapi kita menyembah sembahan yang kita anggap Tuhan. Maksud saya, Ya. Tuhannya agama umat Muslim dengan Tuhannya umat Yahudi. Hah? Nah, karena gini. Bentar bang. Gak apa-apa nih, gua jawab. Lanjut Pak, gimana? Nah, jadi Tuhannya umat Islam dan Tuhannya umat Yahudi, yang otomatis Tuhannya orang Yahudi itu jadi Tuhannya umat Kristen. Nah, jadi itulah pertanyaan saya yang menganjal di hati saya selama ini. Apakah ada bedanya Tuhannya agama saya jawab, Islam dan Tuhannya agama Kristen? Nah, itu Oke, aja. maaf. Kakak, maaf ya kak. Ya, sorry. Maaf sekali lagi. Oke, Kita santai jadi ya. singkatnya gini. Sebentar deh. 10 bentar. detik ini, oh ya udah. Ya, bentar. Pak Asman, coba perhatikan perkataan kami. Kalaupun kami harus mengulangi perkataan kami tidak masalah. Tetapi ketika yang saya inginkan itu apakah hanya dua, iya atau tidak, sama atau tidak nggak sama? bisa gitu. dijawab begitu, karena orang Yahudi ini ada yang nyembah Baal dan Molok juga Pak. Yahudi yang mana? Jangan, kalau Nabi Musa ya kami katakan iya. Nah, biar kan kami gini loh Pak ya. Diskusi itu kan kita membagi informasi yang adalah sebuah ilmu pengetahuan. Apalagi kita bicara tentang Tuhan. Jadi nggak bisa kayak saya harus dipaksa Kita menjawab ya persempit, atau jangan tidak. katakan Yahudi. Berarti Tuhannya Nabi Musa itu sama dengan yang disembah oleh Tuhannya umat Muslim. Ya, itu. Ya, saya jawab iya. Tapi Ya, izinkan berarti- Goldian dulu menjawab ya. Jangan berarti dulu. Enggak. Pak Harefah. Itu udah sah. Pak, saya ini gini loh Pak. Saya gini ya Pak ya. Diskusi tempat saya ini tuh saya lagi nggak mau debat kusir. Ya. Bapak menerima yang jawaban pertanyaan saya tadi kan itu aja gini. Iya, tapi kan saya juga harus kasih kesempatan adik saya bicara. Oh ya, silakan. Ini kan komal diskusi. Komal ini kan Ya, Bapak ya. saya izinkan bertanya, tapi bukan semua yang Bapak mau harus kami ikuti kan. Ini kan tempat diskusi nih. Ya. Nah, saya izinkan dulu Goldian berbicara. Silakan Goldian. Singkatnya gini bro. Iya bro. Yang pertama, Yahudi yang nganggap bahwa Tuhannya orang Yahudi sama Islam itu sama. Yang mana Islam di sini dalam kabat webnya Yahudi ditulis bahwa kelihatan nggak ya? Bahwa Yahudi itu melalui jalur Ishak, Jews to Ishak, Muslim to Ismail, the fact the both sons to together their father. Bahwa mereka sama-sama berasal dari bapak yang sama, yakni Abraham Avinu alaihissalam. Catat yang pertama ya, orang Yahudi lah yang menganggap Tuhan kita sama. Bahkan Rabi namanya Maimonides juga menganggap itu. Ada juga lagi, ku sebutin literatur lain. Rabi Sa'adia Gaon dalam targumnya menisbatkan huruf suci itu dengan Allah, itu yang pertama.
Yang kedua, orang Yahudi ini kalau kita bilang similarity tentang Tuhan, nggak pernah menganggap Tuhannya orang Yahudi dengan Kristen itu sama. Tetapi Tuhannya orang Yahudi sama Islam itu sama. Dan yang paling parah, bro, orang Yahudi entah kontemporer atau orang Yahudi klasik menganggap Tuhannya orang Kristen itu berhala. Mereka sebut sebagai Avodazara. Nah, di sini juga dikatakan, bro, di Yehuda, ini websitenya orang Yahudi, bahwa di sini it's commonly accepted that Islam is not Avodazara. Ini loh, Avodazara itu penyembah berhala. Tapi kok di sini dikatakan that Christianity is Avodazara. Yang Avodazara penyembah berhala itu Kristen. Sekali lagi, kalau kita merujuk kepada pandangan orang Yahudi, simple. Orang Yahudi menganggap Tuhan yang disembah oleh Islam melalui jalur Ismail, itu Tuhan yang sama. Tetapi kalau merujuk ke orang Kristen, bro, yang kalian sembah sekarang itu berhala. Kira-kira gitu. Maksudnya yang berhala gimana? Berarti Iya, Tuhannya orang Kristen berhala menurut Yahudi. Berarti berhala dong. Yang Sebentar, disembah oleh Pak. Semua manusia yang dituhankan Sebentar, itu disebut sebentar. berhala atau Avodazara. Baik, Apa yang baik, disampaikan Goldian itu menurut literasi Yahudi. Iya, iya. Iya, Ya, iya. Pak. Dengarkan Iya, baik-baik iya. dulu. Jadi mohon maaf nih, saya lagi nggak sedang lagi nggak. Bentar. Gini nih, saya sih sudah menyimpulkan bahwa Tuhannya umat Muslim dengan Tuhannya Nabi Musa itu sama. Itu aja. Itu poin yang ingin saya dapatkan. Nah, itu aja ya. Iya, Nah, kami sudah itu jawab kan ya, udah Pak. terjawab. Iya, Kami sudah udah menjawab. terjawab. Iya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya, Pak? Itu aja Uni. Jadi biar kan tadi saya katakan kan sama Uni, saya bertanya-tanya dalam hati, apakah Tuhannya umat Muslim sama dengan Tuhannya umat Nabi Musa? Karena Ya, sama. Tuhannya Nabi Musa itu adalah Tuhan umat Kristen juga, Kristen. Jadi menurut menurut orang siapa? Kristen, Ya, menurut orang Tuhan. Kristen. ya Tuhannya orang Bukan Kristen. menurut orang Yahudi ya, Pak, tapi menurut orang Enggak. Kristen. Itu menurut orang Kristen karena tertulis di dalam Alkitab. Di mana? Di dalam Alkitabiah. Yang mana? Nah, ini baru kita masuk ke arus pembuktian nih, Pak. Makanya saya tadi minta kan. Jadi gini. Aku Kalau udah kami bilang kan gini. pakai data. Gini, Bentar gini. dulu, Pak. Eh, Pak, saya tuh dari tadi tuh sudah berusaha bersabar dan bahkan saya sangat lembut sekali bicara. Saya tidak masalah dengan keyakinan umat Kristen. Saya sudah tahu betul bagaimana umat Kristen memahami keyakinannya. Tapi ketika bicara di depan kami, ketika Bapak bilang bahwa Tuhan yang disembah Musa itu sama persis dengan Tuhan yang Bapak sembah, maka Bapak coba tunjukkan kepada kami kapan Musa pernah menyembah Yesus. bukan disembah, Musa enggak disembah. Saya yang disembah itu adalah Tuhan. Musa juga Nah, menyembah Tuhan yang disembah ya kan? Musa itu Yesus bukan? Apa gimana? Tuhan yang disembah Musa dalam kitab Bapak yang adalah perjanjian lama itu namanya Yesus bukan? Nah, itu beda konteks nih. Itu lain lagi. Karena gini, saya juga Pak, memahami ketika ada perjanjian Bapak baru. sampaikan tadi, kan Nah, jadi, gini loh di Pak, dalam- saya ini lagi sakit Bentar. lagi mah Pak. Saya lagi sakit mah karena saya habis demam kemarin Oke, 3 hari nggak baiklah makan. ini. Makan dulu Jadi lah Uni. saya bukan masalah Saya makan. turun, Saya Uni tidak. makan, nanti maknya kambuh, Uni makan Makanya dulu. saya nggak mau teriak-teriak dulu ya karena perut Nah, saya oke, lagi oke lah. sakit. Jadi gini, intinya Ini ada Abi nih. udah saya dapat. Oh, Pak Abi Saifuddin. buka kem Abi. Salam Pak Saifuddin. Ya buka kem Abi, buka kem lah biar enak kita diskusinya. Uni di record nggak Uni? Aku live kan kok di YouTube. Oh, iya. Abi Saifuddin dibuka camnya biar kita tahu bahwa ini beneran. Ah, kan ganteng kayak gitu. Kampret. Jadi apa? Apa? Apa mana ada sama? Bentar dulu lah, jangan teriak-teriak dulu. Aku lagi sakit loh ya. Perutku lagi Nggak sakit. apa-apa. Aku lagi nggak bisa Sakit itu teriak-teriak. kan yang terjadi di dalam. Yang nampak Ya. di luar kamu cantik. Nggak Makasih. masalah. Makasih Abi Saifuddin. Abi Saifuddin sehat? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak orang yang mengatakan saya ODGJ. Malah macam mati ya dia.
Abi Saifuddin ini kan salah satu apologet Kristen yang banyak dibenci umat Islam, ya kan? Syukurlah. Karena Alhamdulillah. aduh, Alhamdulillah. ya Allah. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Aku tuh lagi sakit mah loh. Aku lagi Pak Saifuddin. Biarlah aku bicara dulu. Oke, Izin lah siap. ya. Mau menyapa Pak Saifuddin aja. Boleh. Silakan Pak Asman. Ya. Siapa itu? Kalau Mbak. Nah, Ya, jadi gini, Pak Saifuddin kemarin kan Abi Saifuddin kemarin kan Julius menantang Abi berdiskusi terkait tentang mana agama yang merusak peradaban dan merubah peradaban. Nah, Abi Saifuddin kenapa menolak itu? Alasannya apa kata Jul? Ngapain diperdebatkan? Udah nyata kok. Ngapain? Ya, Kristen yang ngomong merusak kita? peradaban Udah jangan di Eropa, Ini fakta yang tapi terjadi. Kita lihat saja lah. faktanya di Eropa orang Eropa tinggalkan Kristen karena Kristen merusak peradaban. Biarkan Abad 16 seluruh orang dunia pada tinggalin gereja. dengerin. Galileo. Biarkan seluruh Udah, jangan dunia debat kusir deh. meninggalkan kekristenan. Asal jangan Saifuddin. Jangan debat kusir please, tolong ya. Aku lagi sakit mah ya. Ini aku habis beli Milanta tadi. Kasih ya. tahu nih. Biarkan seluruh manusia meninggalkan Kristen. Saifuddin Abi Ibrahim jadi Kristen aja, Pak Saifuddin jadi Kristen Tapi aja. Abi nggak siap apa-apa. martir ya jadi Kristen. mau martir kayak mau tortoran nggak apa nggak lu jangan masuk ke dalam hati saya ya. Aduh, nggak boleh juga Kamu dia bukan masuk Tuhan hati. saya. Lu Abi masa jangan ngomong aja. Abi Saifuddin jangan marah-marah. Nanti pertama itu nggak baik buat kesehatan kita. Kedua, Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Siapa Kedua, pula yang marah kamu ini Uni? Terus ngomong. yang kedua, Jangan framing saya. loh, saya cuma ngasih tahu jangan sampai kita ini sakit karena sering marah-marah. Ya, mari kita bicara tuh baik-baik dengan hati tenang, jiwa yang tentram. Kita membawa agama masing-masing. Pihak Kristen tunjukkanlah Kristennya. Kami Islam juga harus menunjukkan Islamnya kami seperti apa. Oke? Pintar, bagus. Tuh. Bagus. Bang Asman Saifuddin. mute dulu Bang Asman. Bang Bentar, Bang Saifuddin. Asman. Saya belum mute. Bentar Bang Asman. Jadi saya bertanya tadi Pak Saifuddin. Saya bertanya. Bang Asman, kenapa saya belum saya belum kasih izin? Bentar dulu, ya Allah, ini Enggak. komal gua. Ini iya, Sabar Bang Asman. Jadi gini enggak, saya mau curhat Biar sama saya Pak ngomong Saifuddin bentar, aja. nanti aja DM beliau. Saya kan lagi ngasih tau. Saya ini lagi perutnya lagi sakit. Ya. Kenapa sih kalian nggak? Bukan, Saya nggak masalah lah Umi. kalian. Saya Bentar hanya dulu mau- lah mau Bang. kasih Bentar tahu sama Pak dulu. Saifuddin apa yang menjadi Sebentar pertanyaan dulu ya saya Allah. kepada Ini Umi. komal saya. Sebentar. Nanti Anda saya kasih kesempatan bicara. Ya, di Oh, dulu nggak semua. boleh lah. Ya, Boleh, ya. tapi nanti. Baik, teman-teman, sekali lagi saya sampaikan teman-teman, komal saya ini saya sudah katakan, non-muslim naik untuk bertanya. Coba lihat temanya di situ. Nonis bertanya. Terlepas dari Pak Saifuddin ini, kita klasifikasikan sebagai penghujat karena kita tidak menyukai narasi-narasinya terhadap agama Islam. Dengarkan dulu. Saya izinkan siapapun naik ke komal saya, kecuali di hadapan saya terang-terangan menista, maka saya akan turunkan. Kenapa seperti itu? Karena kapan lagi saya menyediakan diri terang-terangan membuka diri saya untuk ditanya sama seluruh orang yang nonis. Ini hak prerogatif saya. Siapapun yang naik ke sini saya izinkan maupun dia tidak beragama Islam. Tapi ketika menghujat terang-terangan, saya punya otoritas dengan tangan saya untuk menurunkan yang menghujat terang-terangan. Nah, ada statement dari orang Kristen kepada agama kita, semampu saya coba luruskan di sini. Kalau mereka tidak menerima pelurusan saya, itu bukan lagi menjadi tanggung jawab saya. Tugas saya hanyalah menyampaikan apa yang saya ketahui, ilmu apa yang saya pahami. Saya saat ini tidak mampu teriak-teriak dulu karena saya baru demam. Saya sedang dalam keadaan sakit mah, baru minum Milanta itu. Jadi mohon dengan sangat kita teratur. Nah, Bang Asman Harefa silahkan. Ada yang mau disampaikan ke Pak Saifuddin dengan catatan Oh iya, setiap makasih. omongan kalau tidak berdasar itu tertolak di komal ini. Iya, Begitu. makasih nih. Gini Pak Saifuddin, saya tadi bertanya sama Uni, apakah
Tuhannya umat Islam itu sama dengan Tuhannya Nabi Musa, yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi dijawab Uni Riva lewat data dari literasi bahwa itu sama katanya. Tuhannya Nabi Musa sama dengan Tuhannya umat Muslim. Jadi saya bilang berarti sama dong Tuhannya dengan Tuhan Kristen, karena Tuhannya dari Nabi Musa itu juga Tuhannya orang Yahudi, dan itu turun kepada Yesus sebagai Tuhannya kepada Yesus. Nah itu aja Pak Saifuddin. Jadi saya sudah menangkap intinya bahwa kata Uni Rifa sama. Jadi ya mohon juga kalau misalnya ada yang memang, saya jujur saja kurang mendalami agama, terus kurang mendalami ayat-ayat atau pasal-pasal yang ada di dalam Alkitab. Jadi itu aja. Jadi saya udah dapat udah ya. dari pertanyaan saya. Itu aja Pak Saifuddin. Ya. Jadi sekarang ada tamu lagi, Dokter Akal. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dokter Akal. Ini nanya ke siapa nih? Ke Uni atau ke boleh Pendeta ke siapa Saifuddin? aja. Pendeta Saifuddin juga boleh ya. Oh iya, ini bebas kan nanyanya? Ya silakan bertanya. Oh iya, Pak Saifuddin, Apa? kenapa orang Kristen yang di medsos ini jahat-jahat? Biarin aja, emang urusan gua. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Bagus kan? Uniriva jawabanku. Itu bagus. Itu. Ngomong apa lagi lo? Oh ya, Pak Saifuddin dibilang Ibun, Pak Saifuddin ini masuk jurang gara-gara pendukungnya nih jahat-jahat. Biarin. Oh, Apa biarin dulu ya. urusannya dengan kamu? Oh, Apa urusannya dengan si mata sipit dari Medan? Apa urusannya? Hebat sekali lo. Lo jangan menampilkan kejahatan ya di hadapan saya. Terima kasih. Apalagi Pak? Baik. Pak Saifuddin, gimana menurut Pak Saifuddin? Apakah Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Muslim itu sama? Kalau dilihat dari dari Alkitab, gimana Menurut Pak? Uni Rifa sama. Bagus. Ya. Bagus. Kapan nabi-nabi sebelumnya Muhammad yang mengatakan pencipta langit dan bumi itu namanya Allah Subhanahu wa taala? Carikan Ada di Al-Quran. datanya, saya balik lagi dan saya akan lamar Uni Rifa. Jangan balik Pak Gua Saifuddin. tinggal di Ambon. Gue dilamar. Jangan balik Pak Saifuddin, jangan balik Pak. Nanti nggak lucu. Aduh. Ya Allah. Gimana Bilang Jul? Uni Rifa, Gua bilang diam. ya. Kalau Ya. kamu Ya. mengatakan Allah yang disembah oleh Musa dengan Nabi dengan Islam, tidak ada satu bukti pun. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya nggak? Ada, Bacain bukan Al-Baqarah bukti. Ada, 133, bagaimana Abi. mungkin Abi, dia bacain Al-Baqarah berbahasa 133. Ibrani, Muhammad Oke. berbahasa Arab. Oke, saya jawab Abi. Masa, dengarin dulu Goldian, nggak usah tunjukkan kebotolanmu itu. Diam. Ya ampun deh, gua belum selesai ngomong nih. Ya, lanjut. Gua turun tar. Dengarin Abi jangan baik-baik. ngambek. Nih, Iya. dengarkan kemarahan saya supaya penonton naik gitu loh. Jangan Gimana gitu. sih? Sangat kasihan ya. Masa tiba-tiba nih Adam alaihi salam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Bagaimana mungkin Adam berbahasa Arab lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Mikir. Silakan Goldian, jawab lo. Oke, yang pertama gini. Abi pasti tahu bahwa seluruh nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kaumnya. Wa ma arsalnaka illa bilisani qaumi. Itu Nggak yang ada. pertama. Pak Saifuddin Yang sabar kedua, dulu. Diam dulu, Goldian diam lagi dulu, saya ngomong. jawab. Yang Gantian kedua, ya. dalam konteks Quranik,
ada cerita-cerita yang dituangkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, yang mana Allah Ta'ala sudah berfirman kepada Nabi sebelumnya menggunakan bahasa kaumnya, lalu diceritakan ulang kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Karena saat itu Nabi Muhammad adalah orang Arab dan Nabi yang dipilih oleh Allah melalui jalur Ismail alaihissalam di Arab. Ketiga, silahkan cek Al-Baqarah 133, nanti korelatif dengan Keluaran 3 nomor 5. Di situ dikatakan dalam bahasa Ibraninya, bentar saya buka ya. Adonai Elohe Abtahe Elohe Abraham Elohe Yitzhak Elohe Yakub Selahani alaihim zesemi le olam we zezekri le dordor. Hal itu diceritakan kembali oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, dikatakan am kuntum suhada idha hadara yaqubal maut it qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Di situ dikatakan bahwa apakah yang kamu sembah itu adalah itu data kitab suci kamu. Iya, ini korelasi. Tidak Tahu ada nggak? data sejarahnya. Itu tidak ada tertera dalam sejarah dunia. Oke. Itu yang hanya pertama. karangan kamu dengan Iya, leluhurmu. diam dulu, saya jawab. Gantian nanti Nah, Pak Saifuddin setelah Saifuddin Goldian. tidak Nyamain. disesatkan. Wih, Goldian bisa ngarang kita, mantap. Biar Pintar Abi ngarang Saifuddin lo. tidak tersesatkan. Loh, diam dulu, sabar dulu. Dalam Al-Baqarah Astagfirullahaladzim. 133, Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Muhammad, yang kamu sembah itu adalah Tuhan nenek moyangmu, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub, dan Tuhan yang Esa. Dalam Keluaran 3 ayat Itu kan 15 data juga kitab suci Pak. kamu. Saya kan sudah Kesalahan tuturkan tadi di kakek lo, awal. nenek moyang Allah lo. Subhanahu wa Ta'ala menceritakan lagi kepada Nabi Muhammad tentang firman yang disampaikan kepada Nabi Musa, lalu diceritakan kembali kepada Nabi Muhammad bahwa ini loh sesembahannya Nabi Musa. Kan gitu. Bahkan juga menurut data orang Yahudi, saya kasih 2 nama. Rabbi Maimonides menganggap bahwa Tuhannya orang Yahudi dan Islam sama. Tapi orang Yahudi menganggap Tuhannya Kristen itu berhala. Mereka sebut sebagai Avodazara. Selamat datang di kebenaran. Udah di Kristen aja. Jadi penyembah Oke. berhala, jangan balik ke Islam. Oke. Oke, aku mau nanya Abi, Abi, Abraham Moses, bapaknya si Saddam Hussein, sama pendeta Beluku Suntur Saifuddin Ibrahim sama nggak? Tanyakan kepada itu beruang muka kamu itu. Tanyakan Itu kepada monyet. kamu itu. Itu monyet bukan beruang. Ini monyet, Itu Monyet. Ya, tanyakan ke Iya. nyemok. Nah, nyemok. Kok aku nanya nggak mau dijawab semua? Kirodatan khosyin. Nah, saya nanya Pak, gimana Abi? Saya nanya sama nggak Abi Saifuddin dengan ya Saifuddin Ibrahim, ayahnya dari Saddam Hussein. Soalnya namanya udah ganti sekarang jadi Abraham Moses kalau nggak salah. Benar nggak, Abraham Abi? Moses. Ngapain Iya, saya kan jawab? Abraham Moses. Pokoknya nggak ada pertanyaan nggak mutu. Ulah. Tapi banyak orang Kristen Abi bilang Tuhannya perjanjian lama sama perjanjian baru nih beda total nih Abi. Bahkan Biarin. ini ya, Marsion bilang Nggak ada kalau masalahnya, perjanjian yang lama bukan penting tuh. damai sejahtera. Yang penting orangnya toleransi dan tidak merusak masjid kalian. Itu sudah cukup. Oh, Kalau Ayo. Abi toleran, kenapa tapi di kabur, Amerika Abi? dirusak Abi. Abi, di Amerika dibilang kalau Jumatan dilemparin tuh masjid-masjid. Biarin Gimana, aja. Loh, tapi Oh, toleran. Oh, nanti saya ini mau saya lakukan itu. Itu di LA itu ada dari sini. Nggak lama, Lakukan, cuma Abi. setengah jam saya ke itu At-Tohir Masjid. itu yang diresmikan sama Menteri Tohir dulu itu Mau masjidnya. apa? Mau Abi lempar? Iya. Wih, mantap Bi. Tunjukkan ajaran kasihnya Bi. Mantap. Oh, itu kasih batu namanya, kasih batu. Kasih batu Abi. Iya. Kasih makian. Mantap. Pokoknya kamu nggak pantas ini karena kamu dulu bikin video mau menghabisi saya pun itu bayaran katanya. Kayak orang punya uang aja lu. Hidupmu. Jangan kesumat Abi.
tinggal nyerocos doang. Lu bikin video, akhirnya Nggak, oke. videonya dihapus. Boleh saya bertanya? tidak pernah menghapus video. Ya, boleh saya bertanya kepada Abi? Silakan. Oke, yang lain tolong di-mute dulu. Pertanyaan yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah Abi Saifuddin. Abang Asman tolong di-mute dulu. Ini pertanyaan penting ya, karena hari ini kita ditonton orang. Bapak Saifuddin yang walaupun bagaimanapun juga Anda adalah ciptaan Allah, saya tidak diajarkan untuk membenci pribadi tapi membenci perbuatan. Pertanyaan saya, sampai kapan Abi Saifuddin menghujat Nabi saya? Itu pertanyaan saya. Tidak ada Dengar ingin jawaban. berhenti. Ya, boleh. Sampai 300 ayat yang menghina orang Kristen, yang mengacaukan, seperti qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Perangilah orang Yahudi dan orang Kristen. Hapus dulu ayat itu. Berarti Abi memang ingin selalu menghujat Nabi Muhammad sampai Al-Quran dihapus seperti yang Abi mau. Ya, Oke. Saya kalau ketemu Ini langsung sudah siap, saya mati, saya bunuh kalau saya Ibrahim. Berani saya mati. Bang Raja Nenggolan, jangan katakan eh. kata-kata seperti itu. Sorry Bang Raja Nenggolan ya. Ini Komal diskusi Turunin. kata-kata. Ya, Mohon jangan maaf, kasih seperti kata- Abi, jangan. Ya jangan seperti Abi, biar aja dia yang lempar kita pakai batu. Kita lempar pakai apel ya. Teman-teman, Enggak, di saya Quran persahabatan paling dekat itu Muslim dan Nasoro dan Nasrani. Nah, iya. itu kan Quran kamu. Kalau kami Kan tadi Abi juga kepada kutip semua, Quran, cemana sih? semua. Ya, mungkin izin sekali lagi saya bicara. Teman-teman yang terhormat, setahu saya ketika saya diajarkan dalam Islam, izin berperang itu ketika kami diperangi. Maka Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan tidak terlarang dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang kami berbuat baik kepada orang non-muslim asal tidak memerangi. Itu kenapa saya bersikap baik kepada Anda, Pak Saifuddin, saat ini, karena saya tidak sedang merasa terserang. Tapi ketika Anda menyerang akidah kami dengan memberikan framing dan fitnah, maka saya punya otoritas untuk menurunkan atau untuk memute ya. Tapi kembali lagi, di sini kita sedang berdialog. Dialog ini gunanya adalah untuk memperdengarkan kepada khalayak ramai bagaimana sudut pandang kita terkait memahami agama kita masing-masing. Saya sudah tanya baik-baik kepada Pak Saifuddin, teman-teman. Beliau memang tidak akan berhenti menghujat baginda Rasulullah Muhammad sampai beliau menginginkan bahwa Al-Quran itu dihapus 300. Kalian tersakiti dengar itu, saya juga tersakiti. Tapi ini pilihannya Pak Saifuddin. Dan saya tidak tahu apakah Pak Saifuddin mewakili agama Kristen atau mewakili dirinya pribadi. Nah, biarkan orang Kristen juga menilai, melihat siapa yang toleransi. Bukankah yang toleransi itu artinya membiarkan? Tapi Pak Saifuddin tidak menerima kita menggunakan Al-Quran sebagai panduan berkeyakinan. Artinya ini yang disebut dengan sebenarnya Pak Saifuddin tidak toleransi kepada kita umat Oke, Islam. Gitu. Tapi ya antara 300 ayat dihapuskan atau Abi Saifuddin yang duluan inilah. Ya, ya itu kok Jul jadiin Salwan menikah kedua. Ya, enggak apa kita doakan. Tuhan, terima kasih atas Komal Unirifa. Ada orang-orang yang mendoakan seperti itu memika kedua. Tapi aku balik. Tadi kan Unirifa mempertanyakan, ini Saifuddin mewakili kekristenan atau dirinya sendiri? Karena Abi pernah bilang kalau dia itu adalah rasul akhir zaman. Jadi Abi ini bergerak atas pribadi atau dorongan dari Roh Kudus nih, Abi? Boleh Ya, dijelasin? dorongan gerobak. Ada kan es doger, itu es dorong gerobak. Ya, kamu dorong aja itu. Nggak ada dorongan yang lain. Lah saya nanya Abi ini mewakili Kristen, ya? Doger, Karena Abi lu kan punya usah Roh nanya Kudus. kayak begitu, lu framing untuk nanti kamu masukkan ke YouTube kamu kan? Loh, ini dimasukin Abi. Posisi Abi. Kita Kalau aku yang nanya, kamu jawab. mengomentari diskusi hari ini. Apa yang kita bicara hari ini kan ditonton orang. Pak Saifuddin Iya, kan ini dilihat ditonton, semua orang tapi nih. Jadi makanya saya bilang bahwa kita ini di sini sedang mencoba menampilkan sisi terbaik kita. Saya sebagai Iya. seorang muslimah, saya mencoba menampilkan sisi terbaik saya. Walaupun dalam hati kecil saya sangat tersakiti dengan komentar-komentar Pak Saifuddin terhadap Nabi saya. Bagaimana kamu Tapi saya tidak tersakiti? Saya sudah jawab apa yang kamu tanya. Iya. Sampai itu dihapus. Oke. Jangan Ya, di-mute dulu, Jai. Uni, Jangan di. Tadi kan Uni Abi mempertanyakan Saifuddin masalah dibuka dulu. Buka dulu mic. Abi ini Buka dulu. mewakili pribadi atau kekristenan? Karena Abi ini Ya. rasul akhir zaman. Coba tanya Abi rasul akhir zaman kan? Silakan. Mungkin aku yang harus bertanya supaya dijawab ya. Kalau Oh, si tanya Julius ini jawabnya. kan buluku suntur, jadi Julius ini kan tidak diterima. Yaudah, Pak Saifuddin, saya bertanya sekarang. Saya mau bertanya, apakah Pak Saifuddin ini mewakili pribadi dalam misi untuk menghujat Nabi kami atau memang mewakili agama Kristen? Iya, bagus.
Saya mewakili orang-orang yang sudah berapa habis dihabisin oleh pedang yang bergerak. Ya, artinya Bahwa mewakili orang penistaan dan Kristen. penghinaan selama ini sudah terjadi dan orang Kristen terlalu banyak tumpah darahnya oleh berbagai berarti- macam pelukis sunturan itu. Siapa suruh Itu pas perang sebabnya saya nggak mau kalahan? berhenti. Nih mulut saya nggak akan berhenti nih. Ya siapa suruh pas artinya perang kalahan? Enggak, bentar, kita butuh konfirmasi ini loh Lu teman-teman. Supaya- jangan ikut ngomong Goldian. Ya, oke. Jangan Ya. ada yang panggil Abi sama manusia ini. Panggil Saya manusia aja turun. itu sudah berlebihan. Saya turun. Kenapa Monyet kamu Lo kemana? Kenapa kau kabur? Takut sama Bang Juma. Nyungsep ke bawah. Masya Allah. Kenapa kabur dia? Begitu takutnya setan sama aku ya. Setan memang sangat takut sama Bang Zuma, memang paling takut memang itu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allah Islam.